Janji kampanye dari Muhaimin Iskandar kini mulai dikecam oleh netizen Indonesia. Muhaimin berjanji akan menaikkan dana desa dari 2 miliar menjadi 5 miliar jika pasangannya menang di pemilu 2024 mendatang. Inilah tipikal pemimpin yang banyak bohongnya. Tipikal pemimpin yang tidak bisa bekerja, hanya pandai dalam menata kata. Tipikal pemimpin yang mau meraih suara dengan melakukan apa saja, asalkan dia bisa berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menghadirkan janji kampanye dari seorang Muhaimin Iskandar. Janji ini pun saya sangat yakin hanyalah sebuah cara licik demi meraih suara dari rakyat, demi meraih simpati dari rakyat. Janji yang diutarakan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB ini, seolah-olah dia sudah berkuasa, seolah-olah bahwa itu semua akan terlaksana. Padahal pasangan ini lebih dikenal dengan pasangan tukang ngibul. Bahkan yang paling sadisnya lagi, ada julukan baru kepada pasangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Netizen menamakan pasangan ini dengan sebutan botol, alias bodoh dan tolol. Tentu ini adalah sebuah tamparan keras. Coba kita pikirkan, dia berjanji akan menaikkan dana desa dari 2 miliar sampai menjadi 5 miliar. Padahal fakta membuktikan bahwa saat ini pengelolaan dana desa dengan 2 miliar saja sudah banyak yang korupsi. Apalagi 5 miliar. Di samping itu dia juga berjanji bahwa jika pasangan ini menang, ibu hamil akan dibiayai oleh negara selama kehamilannya. Bahkan BBM pun gratis. Sekali lagi, inilah cara-cara licik. Cara-cara yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar ini adalah sebuah cara kotor demi meraih simpati dari rakyat. Karena saya sangat yakin, jangankan dia terpilih sebagai cawapres, walaupun pada suatu hari nanti dia terpilih sebagai presiden, dia tidak akan mampu untuk memenuhi janji-janjinya ini. Karena anggaran APBN ini bukan anggaran pribadi dari Muhaimin Iskandar itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video
saya akan memberikan sedikit tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif. Itu artinya butuh 400 triliun. 3.000 triliun APBN kita kalau dipila 500 triliunnya aja untuk dana desa, saya yakin pembangunan nasional akan terasa kemandiriannya, kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terkhusus buat Cak Imin atau Cak Paimin. Janjimu itu sangat muluk-muluk sekali. Janganlah masyarakat ini dibuai dengan janji-janji yang nggak jelas kayak gitu. Kemarin tim kampanyemu bilang sepeda motor seluruh Indonesia mau disubsidi, bensin gratis. Ibu mengandung mau disubsidi juga, mau dikasih subsidi. Terakhir dana desa mau dikasih 5 miliar. Aduh, mau menang caramu kok ngasih angan-angan orang yang nggak karu-karuan. Sudah kali kalkulasi APBN kita itu berapa? Kalau ibu mengandung seluruh Indonesia subsidi itu berapa duitnya? Sepeda motor seluruh Indonesia subsidi berapa duitnya? Dana desa yang 2 miliar jadi 5 miliar itu berapa duitnya? Ini loh dipakai main. Astagfirullahaladzim. Pengen menang caranya ngasih angan-angan yang nggak jelas pada masyarakat. Kasih masyarakat pendidikan yang bagus. Jangan subsidi terus. Akhirnya menumpuk utang negara. Orang itu kerja bukan ngambil uang subsidi dikasihkan ke masyarakat itu apa? Aduh. Bisa tergadaikan negara Indonesia kalau kamu berkuasa itu. Dah, salam marah, salam karya, salam mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar tetap, aku nggak akan milih Paimin. Pengen ketawa lagi rame di medsos. Itu para pendukungnya baca pres botol yang sedang lagi obral janji, jualan janji palsu. Sama seperti janji rumah DP 0%, ujung-ujungnya ngeles. Ini begitu juga. Oh, yang hamil dibayar 6 juta per orang. Yang punya sepeda motor, kalau pasangan botol jadi presiden, BBM-nya mau digratiskan. Lah wong ngomong aja nggak bener, dipikirnya rakyat Indonesia ini goblok semua. Lu sejak kapan itu si Paimin itu dicalonkan jadi presiden? Coba perhatikan itu omongannya gimana. Kalaupun terjadi si Paimin itu dicalonkan untuk jadi wakil, bukan jadi presiden. Coba amatin tukang obat ngomong. Orang belum waktunya kampanye kok sudah begitu. Nanti kalau sudah ditagih janjinya kayak yang lalu-lalu itu, kepala botolnya pasti ngeles. Dulu janjinya apa, omongannya gimana, itu mesti begitu. Bahwa 5 miliar ini akan menggeliatkan percepatan. Assalamualaikum Cak Imin, terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah. Aduh, kampanyenya sangat menggugah. Iya, dapat 5 miliar untuk desa. Kalau menurut saya sebagai masyarakat kecil, kalau saya boleh kasih saran, silakan berkampanye, silakan berjanji, tapi tolong kita juga berpikir masih banyak daerah tertinggal yang kemungkinan masih butuh biaya-biaya infrastruktur. Kalau bisa pemerintah fokus dulu biaya-biaya itu infrastruktur ya, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit di desa tertinggal ya kan, jembatan. Nah, di situ kan juga mereka masih butuh kebutuhan banyak dana ya. Terus untuk masalah desa yang memang udah maju besar itu alhamdulillah dapat segitu, dapat tambahan gitu. Cuma itu juga kan akhirnya membuat orang berlomba-lomba ya kan.
Ya sekarang lurah aja udah banyak yang korup, maksudnya ya, nggak usah diming-imingin seperti itulah gitu. Nah untuk ibu hamil yang dijanjikan dapat 6 juta, tolong dipikirkan lagi, karena di zaman Pak Harto aja, nah mungkin Cak Imin kan lebih senior ya kan, jatuhnya lah abang saya lah atau om saya lah, paman saya ya. Ya itu kan di zaman Pak Harto kita jumlah angka kelahiran sedang ditekan. Karena meningkatnya jumlah angka kelahiran, diadakanlah program KB keluarga berencana ya kan, warga anak 2 gitu. Itu pun masih ada yang 3, 4, apalagi sekarang diiming-iming 6 juta kalau hamil, terus diworo-woro lagi, ayo yang mau hamil, ayo ibu-ibu. Aduh, itu kan nanti kalau jumlah meningkat lagi, jumlah penduduk membludak lagi, yang berat pemerintah pula. Mau kemana lagi? Rakyat miskin dan terlantar ditanggung negara itu kan. Tapi kan tidak semuanya bisa direalisasikan, masih sebagian pun dapat BLT kan tidak merata juga gitu. Pemerintah juga kan butuh dana untuk merawat kesejahteraan rakyatnya. Jadi jangan diiming-imingin kayak begitu gitu. Kalau bisa, ini sih saran saya sebagai masyarakat kecil, masyarakat bawah, ibu rumah tangga itu. Nah terus ya masalah dana desa tolong dipikirkan lagi, lebih baik fokus dulu pembangunan secara merata. Masih banyak jalan rusak, jembatan, sekolah, untuk kesehatan di desa ya kan, masih ada butuh rumah sakit mungkin yang tak terjangkau, harus dibangun rumah sakit desa gitu kan. Kalau bisa tingkatkan lagi jasa-jasa kesehatan untuk masuk desa gitu, bidan masuk desa apalah gitu. Jadi nggak usah dulu masalah dana desa ditambah gitu, nanti aja dulu gitu ya. Itu saran saya mah, orang susah, orang kecil, cuma saran itu aja. Kampanye jangan berlebihan. Politisi PKB yang mengatakan bahwa kalau Muhaimin menang, PKB menang, maka yang punya sepeda motor nanti bensinnya gratis. Kau itu kalau ngomong jangan sembarangan. Kau tahu nggak Presiden Venezuela Hugo Chavez? Hugo Chavez begitu ketika mau jadi presiden, dia mengatakan hal yang mirip, sehingga BBM pada waktu itu di Venezuela setelah Hugo Chavez jadi itu jauh lebih murah daripada air mineral gitu. Lalu akibatnya apa? Venezuela yang kaya minyak, yang kaya raya, sekarang menjadi negara miskin di Amerika Selatan. Hati-hati, nggak mungkin yang namanya BBM gratis tuh, nggak mungkin. Contohnya Venezuela, negara penghasil minyak dengan cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi, kini menjadi miskin akibat politiknya Hugo Chavez yang memberikan harga sangat murah kepada rakyat, harga BBM yang sangat murah. Nah sekarang akibat dari ulah Hugo Chavez itu sampai sekarang Venezuela menjadi miskin. Padahal dulu negara petrodolar, dulu negara kaya raya, sekarang menjadi miskin gara-gara harga BBM-nya menjadi sangat murah. Sekarang nggak bisa bangkit-bangkit setelah puluhan tahun, dimiskinkan oleh Hugo Chavez yang seolah yang memberikan harga BBM subsidi yang ugal-ugalan sehingga harganya murah sekali. Hati-hati kau politisi kalau ngomong, jangan pakai dengkul tapi dipikir dulu, otak lu waras dulu baru lu ngomong. Di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Untuk itu tidak hanya para jomblo, mahasiswi, mahasiswa, sing SMA, wis pokoknya sing marimen dan cepet-cepet meteng karena akan disubsidi oleh Gus Muhaimin. Oleh karena itu dulur, wis wong wedok kongkon manat tok. Ilmune Mbah Buyute biyen meteng bayi telu meteng pitu. Wis ditanggung karo Gus Muhaimin. Tapi engko nek dadi aja saiki. Bingung pemerintah nek saiki. Nek Muhaimin dadi ae.
Nggo didolno Tegalan lore omah ngono nggo. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negara. Abang nggak kepengen punya presiden seperti Pak Anies Baswedan yang sudah bertekad akan memberantas semua mafia-mafia yang merugikan negara, yang membuat rakyat susah. Makanya relawan Anies selalu berjuang untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan. Tentu saja tanpa mahar, tanpa bayaran, kita ikhlas berjuang karena kita ingin negara kita ini terbebas dari mafia, dari koruptor, dari orang-orang yang merugikan negara kita. Ya, mudah-mudahan semangat ini makin kuat ketika Anies berpasangan dengan Caimin. Teruslah berjuang saudara-saudaraku agar negara kita kembali bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak sekali di kolom komentar TikTok dan di postingan-postingan di TikTok ini yang ngomong kayak gini. Saya NU katanya, tapi saya orang sudi pilih Anies Rashid Baswedan. Sebenarnya itu hak kalian. Mau orang NU, mau orang Muhammadiyah, mau orang non-Islam, tidak milih Pak Anies Rashid Baswedan kalau tidak suka. Itu hak kalian. Hak kalian banget itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kalian, karena itu hak kalian. Tapi saya sebagai simpatisannya Pak Anies Rashid Baswedan, saya ingin menjelaskan sedikit. Jika kalian ada orang NU yang ngomong kayak gitu, saya NU tapi saya ora sudi pilih Anies Rashid Baswedan, saya mohon dengerin sedikit nih penjelasan saya. Menurut saya, dari ketiga tokoh calon presiden yang akan maju di 2024 nanti, hanya Pak Anies Rashid Baswedan lah yang kriteria-kriterianya sesuai apa yang diinginkan oleh warga NU seluruh Indonesia. Calon pemimpin yang diinginkan oleh warga NU itu sebenarnya bukan dia itu berasal dari golongan orang NU doang atau rumahnya dekat dengan komunitas orang NU doang, bukan. Tapi kriteria-kriterianya itu yang paling penting. Yang pertama itu dia tuh harus berakhlak tinggi. Dan Pak Anies Baswedan itu masuk orang yang berakhlak tinggi, yang punya sopan santun dan punya kesolehan. Dan hal itu tidak diakui hanya oleh orang rakyat jelata seperti saya. Bahkan ulama-ulama besar, ulama-ulama NU bahkan banyak yang ngomong kayak gitu. Pak Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang berakhlak dan mempunyai sopan santun dan kesolehan. Ya. Dan itu sosok yang seperti itu, sosok dan kriteria yang diinginkan oleh orang warga NU seluruh Indonesia. Ya. Ditambah Pak Anies Rashid Baswedan mempunyai rekam jejak super toleransi, rekam jejaknya, dan selalu mengedepankan keadilan sosial. Ditambah lagi dia orang yang cerdas, pendidikannya jelas, tidak remang-remang, tidak abu-abu ya, dari SD sampai kuliah keluar negeri dia jelas. Bahkan dia sempat mondok juga. Jadi nyari yang bagaimana lagi kita sebagai warga NU? Kalau yang seperti Pak Anies Rashid Baswedan masih kita benci. Tapi kalau masih benci, itu hak Anda. Tapi saya sudah jelaskan. Oke? Tenang Ning, bentar lagi ada juga malaikat Cak Imin. Iya bener, setuju. Pasti bentar lagi Cak Imin bakal dinobatkan sebagai malaikat. Malaikat. Kalau malaikat Israel kan pencabut nyawa ya. Kalau dia pencabut jembut. Aduh ya Allah. Lama-lama semua merata. Ntar dapat predikat semua. Dari Abah Laos. Ntar Surya Paloh. Kasih penobatan juga ntar. Jadi itu malaikat penjaga pintu neraka.
Imam Mahdi. Ada roti gulung. Roti gulung jadi Rasulullah. Roti gulung udah jadi Rasulullah ya. Terus Soeharto udah jadi wali ke-10, udah jadi Sunan. Sunan Soeharto. Ada lagi malaikat Cak Imin. Terus malaikat Surya Paloh. Aduh, ya Allah, perut sampai pegel. Udah deh. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Cak Imin ini. Di sini mau membuktikan kepada kita semua bahwa rakyat Indonesia ini sudah sangat cerdas. Mereka sudah mampu untuk melihat siapa yang hanya memberikan janji-janji manis atau janji-janji palsu. Siapa yang melakukan cara licik demi meraih suara. Dan salah satu contohnya adalah Cak Imin dan Anies Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang ada benarnya ketika netizen harus menghujat, harus mengecam karena janji yang diutarakan oleh Cak Imin ini dinilai terlalu mengada-ada, omong kosong. Kalau kami di orang timur ini, hal-hal seperti ini biasa disebut dengan tidurnya terlalu miring, sehingga ngomongnya ngalur ngidul tidak jelas, janjinya ngalur ngidul tidak jelas, janji yang tidak punya konsep, janji intinya bisa dipercayai oleh masyarakat, intinya bisa meraih suara. Padahal kalau kita mau berpikir secara akal sehat, itu semua tidak akan terbukti. Sekali lagi, janji itu hanyalah sebagai bahan dari Cak Imin untuk meraih suara. Cara yang licik yang dilakukan oleh Cak Imin. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menyadarkan kita, dapat membuat kita menjadi lebih sadar bahwa pasangan botol Cak Imin dan Anies ini dinilai sedang mengkibuli rakyatnya, dinilai sedang membodohi rakyatnya demi meraih suara. Oleh karena itu, sama menghimbau kepada kita semua bahwa negara ini tidak butuh manusia yang hanya pandai menata kata tapi tidak bisa bekerja. Negara ini butuh orang-orang yang bisa kerja nyata. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila. Tetaplah semangat dalam menjalani rutinitas harian kita.